البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih kita di kitab nikah, masih di pembahasan pembukaan di kitab ini. Sebutkan pada pertemuan terakhir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, larangan seseorang budak menikah tanpa izin tuannya. Demikian juga tidak boleh seorang menikah dengan seorang perempuan dan menikahi bibi perempuan tersebut. Nah, tidak boleh. Ini mengumpulkan keduanya tidak boleh. Demikian juga disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Disebutkan ada 15 orang dan telah lewat pembahasannya. Kemudian disebutkan istilah tadi disebutkan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh nikahi. Ini disebutkan tentang Ahlul Kitab, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, maka ini boleh menikah dengan perempuan tersebut sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Maidah. Kemudian berikutnya hadis nomor 986. Walaupun menikah dengan Ahlul Kitab seperti ini kadang-kadang berbahaya ya, takutnya nanti seorang itu kemudian menjadi murtad. Naudzubillah. Berikutnya hadis nomor 986. Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah yang dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Ya, terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanqihul muhrim wala yunqihu. Tidak boleh menikah seorang yang muhrim, seorang yang sedang melakukan umrah atau melakukan haji. Wala yungkih, demikian juga tidak boleh menikahkan. Riwayat Muslim, semua Imam Muslim. Wa bi riwayatin lahu, dan riwayat yang lain, wala yakhtub, tidak boleh untuk mengkhidbah, melamar. Wa zada Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban menambahkan wala yukhtab alaih, demikian juga tidak boleh dilamarkan atasnya. Tidak boleh melamar, tidak boleh dilamarkan juga. Ini demikian. Sebutkan riwayat Ibn Hibban ini dhaif, di situ ada Fulaih bin Sulaiman dhaif. Ya, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 987. Wa Ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, seakan-akan berbenturan dengan hadis yang tadi kita baca. Kalau beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Maimunah wa huwa muhrim, dan Nabi dalam keadaan muhrim sedang melakukan ibadah haji. Muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya hadis 988, wali Muslim an Maimunah. Disebut Imam Muslim dari Maimunah nafsiha, dirinya sendiri menyebutkan. Tapi hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa itu adalah mursal, ya. Ini dari Yazid bin Al-Asam, mursalan langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama di situ ada penguat. Ya. Ada penguatnya. Sebutkan penguatnya adalah dari hadisnya yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala. Demikian juga yang lainnya. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama apakah seorang muhrim boleh menikah. Kalau kita melihat hadis Ibnu Abbas seakan-akan boleh, karena Nabi SAW menikahi Maimunah, beliau dalam keadaan muhrim. Ya, tapi Maimunah sendiri tadi kita sebutkan dia ada penguatnya riwayat tersebut. Beliau sendiri mengatakan bahwa sungguhnya Nabi menikahi beliau, ya, dan Nabi dalam keadaan halal. Ini sudah tidak melakukan ihram. Ini beliau tidak dalam keadaan ihram. Jadi bagaimana hukum menikahi orang yang muhrim? Haram, jelas demikian. Jadi menunjukkan di sini, ya, di antara syarat pernikahan adalah menikahi perempuan yang boleh untuk dinikahi. Ya, dalam keadaan dia boleh. Kalau perempuan ini dalam keadaan dia sedang haji dan sebagainya, maka tidak boleh. Kemudian berikutnya, ya, tadi hadis ini memang terjadi perselisihan para ulama, ya, karena
yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Tapi tadi sudah kita sebutkan. Walaupun dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini adalah ula alam marjuh. Ya, demikian. Ini yang birajih adalah Maimunah sendiri yang menerangkan. Karena disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waktu itu beliau masih ya dalam keadaan muda. Ya, demikian. Beliau disebutkan dalam keadaan masih muda. Kemudian berikutnya hadis nomor 989. Wan Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa syurut, sungguhnya yang paling berhak dari syarat-syarat ayyuwaffa bihi, untuk dipenuhi. Syarat yang paling berhak, paling pantas untuk dipenuhi, ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj, apa yang kalian menghalalkan dengannya kemaluan, yaitu pernikahan. Syarat pernikahan itu adalah yang paling pantas untuk dipenuhi. Hadis muttafaqun alaih. Maka di sini semua para ulama ada di situ ya syarat nikah dengan apa? Syarat di dalam nikah. Kalau syarat nikah itu Allah yang menentukan. Ya, syarat nikah ada wali dan sebagainya. Tapi syarat di dalam nikah itu bisa ditentukan oleh orang yang melakukan akad. Umpamanya perempuan ini mensyaratkan ini dan itu. Ya, demikian. Selama syarat itu adalah syarat yang diperbolehkan, seperti perempuan ini mensyaratkan laki-laki itu memberikan nafkah, demikian juga bergaul dengan baik, ya, demikian juga laki-laki mensyaratkan perempuan ini taat kepada dia, tidak keluar dari rumah laki-laki ini kecuali dengan izin laki-laki tersebut, maka ini boleh. Ya, demikian. Tapi syarat yang itu batil, maka tidak boleh. Seperti syarat seseorang menikah syaratnya tidak ada mahar, ini tidak boleh. Atau syarat bahwa dia itu menikahi perempuan itu, nanti perempuan itu akan bercerai sehingga bisa kembali kepada suami pertama, ini tidak boleh juga. Demikian. Di situ ada syarat terjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti syarat seorang perempuan menikahi laki-laki dengan syarat tidak boleh dimatu. Perempuan ini mensyaratkan jangan menikah lagi laki-lakinya ini, suaminya ini. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya. Demikian juga syarat-syarat yang mirip dengan ini. Sebagian mengatakan harus dipenuhi sebagaimana hadis tadi. Ya, demikian. Dan dikatakan adalah pendapat yang rajih. Demikian. Sebagian mengatakan tidak, karena ini syarat batil. Nabi mengatakan ya dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tas'al al-mar'ah talaqa ukhtiha. Tidak boleh seorang perempuan meminta untuk saudari perempuannya, yakni istri kedua dari suaminya itu, untuk dicerai oleh suaminya. Litastafriqa suhfatha, agar makanan itu untuk dia saja, rezekinya untuk dia saja. Ini demikian. Ini menunjukkan tidak boleh mensyaratkan untuk apa? Untuk dicerai istri yang kedua atau semisal itu. Yang penting terjadi perselisihan di sini ya. Sebagian mengatakan harus dipenuhi karena dia telah menyetujui persyaratan tersebut. Wallahu alam, terjadi perselisihan. Kemudian bagaimana apabila seorang mensyaratkan kepada perempuan itu tidak ada mahar? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus ada mahar. Bagaimana kalau disyaratkan maharnya nanti 1 bulan lagi mamanya? Boleh. Ya. Ini demikian disebutkan oleh para ulama. Kemudian waktu syaratnya ini hendaknya untuk segera, kalau memang ada syarat segera disebutkan. Kemudian kalau mensyaratkan dengan suatu sifat ternyata tidak sesuai sifat yang disyaratkan, maka disebutkan ini dibatalkan. Demikian disebutkan. Tapi kalau mendatangkan dengan yang lebih bagus, sebutkan adalah sahih. Kemudian berikutnya tentang pernikahan mut'ah. Hadis nomor 990. Qala Rasulullah ta'ala wa an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan keringanan ama Autos, di tahun Autos, yaitu Fathu Mekah. Ya, di Fathu Mekah sebutkan
Sufyan mengatakan tahun yang ke-9, ya demikian. Sufyan mengatakan tahun yang ke-8. Fil mut'ah, untuk melakukan nikah mut'ah. Salah satu ayam, 3 hari saja. Tsumanaha anha, kemudian Nabi melarang darinya. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Sebutkan sampai hari kiamat Nabi melarang. Kemudian ada 991 wan Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang nikah mut'ah Khaybar, di perang Khaybar. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini sebelum apa? Fathu Mekah ini. Kemudian hadis sampai 992 wa anhu, masih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa, beliau melarang dari nikah mut'ah terhadap perempuan. Wa an aklil humur al ahliyah, demikian juga memakan daging keledai yang dipelihara di rumah. Yaum Khaybar, di perang Khaybar. Akhrajahu as-sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7, yakni Bukhari, Muslim, Ahmad. Demikian juga Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi sebutkan ila Abu Daud, kecuali Abu Daud tidak mengeluarkan. Kemudian hadis nomor 993 wa an Rabi bin Sabrah an abihi, dari Rabi bin Sabrah dari bapaknya. Disebutkan di sini, disebutkan oleh Imam Muslim. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini kuntu adintu lakum, sungguhnya aku dulu mengizinkan kalian fil istimta minan nisa, untuk melakukan mut'ah dengan perempuan. Wa inna Allah qad harama dzalik, sungguhnya Allah SWT telah mengharamkan demikian itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna, barang siapa yang di sisinya ini, perempuan ini, ya dari perempuan nikah mut'ah, syai'un, sesuatu, falyukhalli sabilaha, untuk dilepaskan jalannya. Ini untuk dilepaskan, dicerai. Mut'ah tidak boleh. Wala takhudu mimma ataitumuhunna syai'an, jangan kalian mengambil dari apa yang kalian telah memberikan mereka sesuatu. Ini maharnya tidak boleh diambil lagi. Akhrajahu Muslim, sungan Imam Muslim, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa Nasai dan Nasai, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad dan Ahmad, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Demikian disebutkan. Ya. Maka di sini semua para ulama jelas tentang apa? Haramnya nikah mut'ah. Mut'ah itu adalah apa nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah zawaj bi imra'atin ila ajalin muayyan, menikah dengan seorang perempuan sampai waktu tertentu, nikah kontrak, ya, istilah mereka nikah kontrak, demikian. Disebutkan jelas hadis ini tadi, tidak ada perselisihan. Nabi mengharamkan di perang Khaybar, kemudian Nabi memperbolehkan keringanan rukhsah di perang Autos, ya, perang di Fathu Mekah. Kemudian Nabi melarang setelah 3 hari itu selama-lamanya sampai hari kiamat. Bagaimana disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas berfatwa bolehnya, disebutkan bahwa waktu itu disebutkan beliau masih kecil, umurnya 10 tahun, demikian disebutkan. Ya, di Haji Wada itu. Ya, demikian. Jadi sebenarnya itu adalah haram. Ya, yang datang dari para sahabat kemungkinan mereka tidak sampai hadis-hadis seperti ini. Kemudian idza tazawwajaha bi ghairi syart. Bagaimana kalau menikah tanpa syarat, tapi niatnya mau dicerai? Disebutkan sah. Jadi dia menikah dengan perempuan ini, tapi dia niat nanti 1 tahun lagi aku cerai. Maka disebutkan, maka nikahnya sah, tapi dia berdosa karena niatnya ini menipu, demikian. Kemudian disebutkan, ya, nikah syarata fi talaquha fi waqtin muayyan. Ya, demikian juga seorang menikah dengan syarat apa? Menceraikan di waktu yang tertentu. Ya, sebutkan ini adalah nikahnya adalah tidak sah. Ya, demikian. Ini dia nikah syaratnya 1 tahun lagi dicerai. Nah, ini tidak boleh. Ya, nikah umpamanya di negeri kafir, umpamanya ingin belajar, kemudian menikah dengan seorang perempuan, niatnya apa? 4 tahun lagi, ya, cerai dia. Tidak boleh seperti ini. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa pernikahan mut'ah ini tidak ada di situ warisan dan sebagainya. Ya, demikian. Ini demikian disebutkan oleh mereka, ini tentang haramnya nikah mut'ah ini. Demikian juga yang berkaitan dengan ini syarat-syarat nikah
Bagaimana tadi sebutkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.